Yawning, I'll never know as we get down in the road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Why you look at me? Set on fire. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini kita lagi bahas-bahas soal SKB. Jadi sambil kalian social distancing, kalian boleh belajar soal-soal SKB yang ada di channel YouTube aku, supaya kalian mempergunakan waktu kalian dengan baik, karena kan jadwal ujian SKB ditunda. Jadi ketika kalian mempergunakan waktu kalian dengan baik dengan cara berlatih soal, insya Allah nilai kalian akan memuaskan di ujian SKB nantinya. Tetapi sebelum kita ke videonya, lebih baik kamu tekan dulu tombol subscribe di bawah dan bunyikan notif loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Ditunggu ya. Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah tekan tombol subscribe di bawah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesa telah melahirkan 1 bulan yang lalu anak pertama. Menyusui bayinya secara eksklusif, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36. Tanda-tanda kemungkinan hamil tidak ada, terdapat varises di kaki. Alat kontrasepsi apakah yang paling sesuai pada kasus tersebut? A. AKDR, B. AKBK, C. MOW, D. Pil kombinasi, E. Suntik kombinasi. Nah, di soal mengatakan bahwa ada seorang ibu umur 24 tahun ingin menggunakan alat kontrasepsi. Nah, ibunya mempunyai anak umur 1 bulan. Sampai sekarang masih menyusui secara eksklusif. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi normal, pernapasan baik, suhu juga normal, dan tidak ada tanda-tanda kemungkinan hamil. Tetapi terdapat varises di kaki. Alat kontrasepsi apakah yang paling sesuai pada kasus tersebut? Kalau seandainya kita jawab B, D, dan E itu tidak cocok. Karena AKBK, pil kombinasi, dan suntik kombinasi itu termasuk dalam kategori 3, yaitu kategori yang tidak dianjurkan untuk ibu yang sedang menyusui. Nah, kalau seandainya kita jawab C, metode operasi wanita, juga tidak ya. Karena ibunya baru mempunyai anak pertama, kemungkinan besar ibunya ingin hamil lagi, dan itu tidak efisien karena ibunya ini datang ke BPM kayak gitu. Jadi, jawaban yang cocok ialah A, AKDR. AKDR itu juga termasuk dalam kategori pertama. Jadi yang termasuk dalam metode kontrasepsi kategori pertama itu ada AKDR, pil progestin, biasanya kalau kita bilang itu pil laktasi kayak gitu, dan DMPA. Jadi kalau ada soal yang kayak gini, kalian itu harus pilih metode kontrasepsi yang termasuk dalam kategori pertama. Kategori pertama itu artinya kondisi di mana tidak ada batasan apapun dalam menggunakan metode kontrasepsi. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 36 tahun, P1A0 akseptor KB pil, datang ke BPM karena lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut. Hasil anamnesa 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Ibu merasa khawatir takut hamil. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberi suntikan KB, B. Memberikan konseling, C. Melakukan tes kehamilan, dan D. Memberikan kontrasepsi darurat. Nah, jadi di soal mengatakan bahwa ibu umur 36 tahun, akseptor KB pil, datang ke BPM karena lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut, dan 10 jam yang lalu sudah melakukan hubungan intim dengan suaminya.
Jadi ibunya merasa khawatir dan takut hamil. Hasil pemeriksaan semua TTV normal. Nah, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jadi di sini saya memilih D, yaitu memberikan kontrasepsi darurat. Jadi, kontrasepsi darurat itu hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam setelah hubungan seksual tanpa pengaman. Jadi disoalkan baru 10 jam. Jadi masih boleh kita beri kontrasepsi darurat untuk ibu tersebut. Oke, langsung saja kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, akseptor KB pil, datang bersama keluarga ke rumah sakit dengan keluhan lupa minum pil 2 hari. Hasil anamnesa, anak terkecil 3 tahun, menstruasi teratur setiap bulan. Ibu merasa khawatir. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36. Tidak ada massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Lanjutkan minum pil sesuai jadwal. B. Ganti cara kontrasepsi. C. Minum 2 pil sekaligus. D. Berhenti minum pil. E. Minum pil kontrasepsi darurat. Nah, jadi di soal mengatakan bahwa ibu berumur 28 tahun, akseptor KB pil, datang ke rumah sakit dengan keluhan lupa minum pil 2 hari. Hasil anamnesa, menstruasi teratur setiap bulan, tetapi ibu merasa khawatir. KU baik, tidak ada massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jadi di sini saya jawab C, minum 2 pil sekaligus. Nah, ini hampir sama soalnya kayak soal sebelumnya, kayak soal nomor 2 tadi. Tetapi di soal nomor 2 tadi itu ada mengatakan bahwa ibunya telah berhubungan intim 10 jam yang lalu. Beda dengan soal berikut ini. Di soal ini tidak ada mengatakan bahwa ibunya berhubungan intim. Di soal hanya mengatakan bahwa ibunya lupa minum pil 2 hari. Nah, jadi untuk metode kontrasepsi pil, ketika kita lupa minum pil 2 hari, anjuran yang tepat itu, rencana asuhan yang tepat itu ialah minum 2 pil sekaligus ketika ibunya teringat, kayak gitu. Karena metode kontrasepsi pil itu merupakan metode kontrasepsi yang penggunaannya harus memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk dapat diminum setiap hari. Jadi kalau seandainya ibunya lupa minum pil 1 hari, ketika teringat ibunya minum pil yang terlupa dan lanjutkan minum pil hari itu juga, kayak gitu. Nah, ketika ibunya lupa minum pil 2 hari berturut-turut, ketika ibunya teringat minum pil yang terlupa dan lanjutkan pil selanjutnya. Jadi jawaban yang cocok itu ialah C, minum 2 pil sekaligus. Oke, saya harap kamu paham atas penjelasan saya di soal nomor 3 ini. Atau kalau seandainya kalian belum paham, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan ada pendapat lain juga boleh tulis di kolom komentar. Langsung saja kita ke soal nomor 4. Seorang perempuan umur 48 tahun datang ke puskesmas mengeluh haid sangat banyak. Hasil anamnesa, pusing, lemas, haid selama 10 hari. Siklus tidak teratur, akseptor AKDR. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60, nadi 100 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 37. Abdomen tidak teraba massa. Darah mengalir dari ostium uteri interna. Pemeriksaan lab Hb 8 gram %. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Pasang infus. C. Transfusi darah. D. Memberikan pil KB. Dan E. Memberikan tablet besi. Nah, jadi di soal mengatakan bahwa ibunya itu mengeluh pusing, lemas, dan haidnya selama 10 hari dan siklusnya tidak teratur. Setelah dianamnesa ternyata ibunya akseptor AKDR. Di sini umur ibunya itu 48 tahun ya. Lalu di tensinya rendah 90/60 dan ketika pemeriksaan lab Hb-nya cuma 8 gram. Ketika diperiksa abdomen tidak teraba massa tetapi ada darah mengalir dari ostium uteri interna.
Ditanya ialah tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Jadi saya pilih B, pasang infus. Jadi kata kunci di soal ini ialah menstruasi yang sangat banyak. Karena sudah 10 hari dan siklus haidnya tidak teratur. Umur ibunya itu sudah 48 tahun. Jadi kita curiga ibu ini perimenopause ya. Tetapi ada pendarahan dari ostium uteri interna dan HB-nya sudah berkurang jadi 8. Jadi kita tegakkan diagnosa untuk kasus ini itu ialah pendarahan pada masa perimenopause. Nah, jadi tindakan awal yang paling tepat untuk menangani ibu dengan pendarahan perimenopause, apalagi HB-nya sekarang udah 8 gram persen dan darahnya mengalir terus dari ostium uteri interna. Jawaban yang cocok itu ialah kita perbaiki dulu keadaan umum ibunya dengan cara pasang infus, jadi B. Ketika kita sudah perbaiki keadaan umum ibu, lalu kita rujuk ke rumah sakit. Oke, langsung saja kita ke soal yang terakhir. Seorang bayi laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesa, bayi sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan kesadaran kosmetis, berat badan 10,5, panjang badan 84 cm, suhu 36,8. Pernapasan 30 kali per menit. Hasil jawaban ia pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP berjumlah 8. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. B. Penimbangan kembali 1 bulan yang akan datang. C. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Dan E. Konsultasi dengan ahli gizi. Nah, jadi di soal mengatakan bahwa seorang anak laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesa, bayi sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan, berat badan 10,5, panjang 84, suhu 36, pernapasan 30. Hasil jawaban ia pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP itu berjumlah 8. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jadi, di kasus ini itu pertumbuhan anaknya masih dikategorikan normal. Jadi kita tidak perlu untuk konsultasi dengan ahli gizi. Berarti bukan E jawabannya. Nah, ketika dinilai dengan kuesioner KPSP, itu jawaban ya berjumlah 8. Jadi jawaban ya pada KPSP 8 itu menunjukkan perkembangan yang meragukan, sehingga membutuhkan stimulasi lebih sering dan intensif. Jadi karena harus lebih sering dan intensif, kita harus evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Jadi jawabannya ialah D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat kamu pahami. Dan semoga apa yang saya sampaikan itu dapat berguna bagi kamu. Dan kalau ada pertanyaan, saran, atau komentar boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kamu suka atas video ini jangan lupa like dan share video ini ke seluruh teman-teman kamu. Dan jangan lupa subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.